Yo internet, welcome to MCPW Tech. Balik lagi bareng saya Rin. Dan juga pastinya saya memperingatkan lagi untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini untuk menumbuh kembangkan channel ini pastinya. Lalu saya ingatkan lagi, kalau teman-teman semua pengen X review dari MCPW, langsung aja ada link di deskripsi. Lalu sekarang saya akan mereview yaitu gamepad dari NYK atau NYK Nemesis, yaitu GP200 ya. Ini kotaknya, ini gamepadnya beda memang ya, tapi variannya sebetulnya ada banyak. Ini ada tulisan saya juga ya, tulisan nama saya juga. Ini memang terbaru banget, langsung dikirimin dari NYK Nemesis. Dan ini jujur ini kan gambarnya beda nih, karena dia tuh memiliki varian yang banyak sekali, cukup banyak dan berbeda-beda gitu. Ini ada varian berwarna hitam putih, lalu ada kuning hitam, dan terakhir yang ini saya pegang ini. Untuk variannya sendiri lo rekomendasiin ada nggak sih? Ya hitam putih lah. Itu bener-bener berbeda sekali dari gamepad yang lainnya. Keren banget, lucu banget. Tapi kalau misalnya yang lebih rare lagi, ambil yang ini kuning hitam gitu ya, silahkan Anda pilih gitu, terserah Anda preferensi. Kalau gue pribadi, kalau bisa milih hitam putih, itu the best banget sih, varian yang keren banget dan berbeda dari gamepad lainnya. Desainnya gue nggak ada komplain, Nemesisnya taruh di kanan, nggak ditaruh di tengah. Gue suka banget dimana dia berbeda gitu. Biasa kan taruhnya brandingnya di tengah terus, tapi di tengah malah kelihatan kosong. Kenapa nggak dikasih aja logo NYK-nya gitu? Ada kan kayak pedang Excalibur gitu, atau home-nya dipindah ke sini. Ini agak kosong aja sih tengahnya. Tapi ya again, kalau ada ditaruh sini itu lebih beda aja kesannya. Jadi gue suka sih untuk desainnya, memberikan ciri khas dan juga nggak melulu itu aja bentuk desainnya, logo di sini terus gitu ya. Jadi ini desainnya seperti itu. Balik lagi ke lu lah pastinya. Platform yang bisa ditampung oleh gamepad yang satu ini bener-bener luar biasa banget. Gue ngeceknya di PC, di iPhone atau di iOS, dan juga terakhir di Android. 3 platform itu dan semuanya bisa. Ya termasuk di iOS itu bisa juga, di PC tentunya bisa, dan juga di Android itu bisa juga. Apalagi gue pakai koneksinya wireless. Dan juga yang menarik teman-teman semua, bukan hanya di PS3 yang bisa gitu. Di PS, di PC kan itu udah defaultnya harus bisa gitu ya. Tapi dia juga bisa di Nintendo Switch. Jadi ini bener-bener keren sih menurut gue, dia menambahkan itu, yaitu bisa di Nintendo Switch. Jadi kalau misalnya teman-teman semua punya Nintendo Switch, silahkan. Kalau misalnya nggak ada budget lebih gitu kan, beli gamepad originalnya gitu ya, silahkan pakai ini aja, itu udah bisa. Serta juga untuk settingannya kan berbeda sama jaringan yang lain, jadi udah ada juga di bagian ini, manual guide-nya itu udah ada. Jadi teman-teman semua langsung aja ke sini, konektivitasnya udah lengkap banget juga. Gamepad itu build quality-nya harus bagus ya, karena ini selalu kita pegang, kita grip, bahkan kita angkat-angkat, bahkan kalau misalnya kita kalah kita banting gitu. Jadi build quality ini sangat penting. Beda sama misalnya webcam. Kalau webcam ya ditaruh aja, digeser dikit aja paling kalau misalnya kita sentuh, tapi nggak pernah kita bawa-bawa ataupun kita pegang terus kayak ngevlog itu kan aneh ya. Jadi kalau gamepad itu penting banget untuk build quality-nya. Build quality-nya sendiri ini jujur, material yang digunakan ini jujur biasa aja, tapi untuk kerapatannya dan ketebalan, the thickness of this gamepad itu bagus ya. Lo bisa megang ini enak, ini udah rapet, walaupun dengan harga yang nanti kita bahas. Tapi ini bener-bener gokil. Gue nggak ngerti lagi, ini bagus banget yang dimana tuh rapet. Lalu untuk build quality sendiri, kerapatannya ini, kerapatan itu masuknya ya masih masuk build quality lah ya. Kerapatannya ini guys ya, kekompekannya ini bener-bener luar biasa sekali, yang dimana dia tuh tidak memiliki potongan yang melintang di sekujur gamepadnya, tapi di bagian sini tuh ada gitu. Jadi gimana ya, ini beda sih, dimana kerapatannya itu desainnya bener-bener beda, dari infrastrukturnya itu beda gitu, bukan melingkar gini. Jadi menurut gue ini adalah hal yang positif pastinya dari gamepad yang satu ini. Kalau lo perhatiin lagi, gamepad yang satu ini itu memiliki layout yang salah, yang biasanya XYAB tapi sekarang ini malah YXBA, kebalik. Tapi sebetulnya ini nggak salah guys, ini adalah layout dari Switch, Nintendo Switch. Jadi kalau misalnya Anda berpikir, Rin itu lo kan bisa gatel gitu, Rin lo masa nggak lihat sih itu layoutnya? Enggak, gue lihat, gue cuman pengen ngomong ini tuh dari Nintendo Switch. Memang agak jarang karena kita tuh jarang mungkin bertemu gitu ya. Biasa itu kan menggunakan layout PS, PlayStation, atau gunain Xbox. Itu Xbox tuh udah paling sering, XYAB itu udah paling sering digunain gitu ya. Tapi kalau ini malah kebalik. Jadi guys, ini layoutnya kebalik. Nah kalau main game gimana, Rin? Kebalik juga. Tapi kalau misalnya di beberapa game itu kan bisa kita keybind atau kita atur secara manual. But kalau kita mainnya di PC, especially di Steam, itu udah ada guys ya. Jadi kalau di Steam itu udah ada settingannya, dan bisa langsung aja, yaitu menggunakan big screen, big mode dari Steam. Itu udah bisa. Mungkin gue cantumin juga b-roll yang seperti ini nih caranya gitu ya. Tinggal di checklist atau di uncheck aja, tergantung PC lo juga, dia langsung kebalik, B-nya ke A, A-nya ke B, X-nya ke Y, Y-nya ke X. Jadi seperti itu caranya. Ada 2 manual. Kalau pakai Steam itu udah ada bawaannya, tinggal di
checklist atau enggak di checklist, tergantung PC lo. Gamepad ini memiliki kenyamanan yang kayak apa? Mari kita bahas. Untuk kenyamanan sendiri, untuk jari saya yang 20 cm gitu ya, untuk tangan saya 20 cm ini jujur masih kurang sih, tapi untuk panjangnya agak kurang ya di kaki bagian sini. Tapi kalau untuk ketebalan the thickness-nya udah hampir cukup. Maksud gue ya dikit lagi lah, tapi ini udah enak banget. Menurut gue ini udah cukup bulky menurut gue untuk tangan lu. Mungkin di 17-18 ini enak banget gitu, gue yakin. Tapi kalau untuk lebih dari itu masih berasa kurang dikit. Mungkin dari 10, mungkin 8 gitu ya, masih kurang dikit lah gitu ya. Tapi ini untuk kenyamanan ini udah oke banget, dimana jari lo udah letaknya oke lah, udah pas. Karena ini cukup gede kakinya ini walaupun memang kurang panjang. Nah, kenyamanan lagi bertambah ketika saya merasakan ini ada tekstur-tekstur di kakinya guys. Ini seperti ada grill gitu, ada tekstur-tekstur yang dimana tangan kita tuh nggak slip ketika nge-grip gamepad yang satu ini. Memang walaupun ini gripnya belum karet, tapi ya udahlah, ini harganya murah banget. Soal harganya guys ya, ini harganya di 100 ribuan. Harga yang 100 ribuan dapat wireless dan bisa colok ke Nintendo Switch, bisa colok ke iOS, bisa colok ke PC, kan oke banget gitu ya. Dan ya kalau misalnya lo tertarik, pastinya linknya gue kasih di deskripsi. Pembahasan soal delay, karena ini adalah wireless, gue yang rasain ini ya bener-bener tergantung ya itu game yang anda mainkan. Kalau misalnya di Android, gue rasain kalau gue bermain game, kan ini kan pakai Bluetooth masalahnya, bukan menggunakan wireless atau dongle. Jadi bebannya itu dipastikan ke Bluetoothnya, ke hardware yang ada di smartphone ataupun di gadget kita gitu ya. Jadi masalahnya ini harus menggunakan perangkat Anda ya pastinya yang nggak terlalu berat untuk menjalankan aplikasi yang sedang Anda mainkan gitu ya. Jadi bisa dibilang tergantung lagi ke hardware dan game yang Anda mainin lagi. Jadi delaynya tergantung itu. Kalau gamenya masih ringan mah dilibas sama ini, dilibas ya. Jadi balikin lagi ke Bluetooth yang Anda gunakan. Spesifikasinya sendiri di wireless, tapi juga bisa pakai kabel pastinya, dan juga dia menggunakan dual motor. Lalu dia memiliki baterainya 600 mAh. Untuk pengisiannya lebih kurang, yaitu 2 jam, dan penggunaan waktunya sekitar 10 jam. Warnanya itu hitam, putih, dan kuning. Untuk dimensinya 150 x 64 x 107 mm, kompatibel di PC, Nintendo, PlayStation, dan juga di iOS. Nah, ini ada hal yang menarik di mana gue bakal bahas, yaitu bagian smart charging dan juga battery life-nya. Nah, untuk smart chargingnya sendiri, kenapa gue harus bilang ini adalah ada fitur smart charging? Karena dia memang tertulis di sini, ketika Anda menerima yaitu arus pendek dari listrik, dia ini otomatis akan memblokade arus listrik yang diterimanya supaya nggak terjadi apa-apa terhadap baterai, terhadap kelistrikan gitu ya. Dan pastinya nanti dia bakal kedap-kedip gitu, dan otomatis dia nggak bakal terima itu listrik gitu loh. Jadi ini ada smart chargingnya, itu menurut gue sih menarik banget ya. Lalu untuk battery life-nya ini kan tertulis yaitu sekitar 10 jam gitu ya. Tapi menurut gue sih gue bisa lebih, bisa kurang juga kadang-kadang, karena gue makanya 2 cycle ya. Memang gue nggak selalu main gitu loh. Jadi sekitar itu sih menurut gue, sekitar 10 jam juga sih. Jadi memang bener-bener awet banget. Untuk ukuran 10 jam main game terus nonstop, ini awet banget. Untuk buttons yang ada di gamepad yang satu ini itu standar banget ya, bisa dibilang gitu, nggak terlalu keras, nggak terlalu gimana-gimana. Tapi juga kalau misalnya di padnya sendiri itu nggak terpisah tapi gabung gini ya. Jadi kalau misalnya tangan lu taruh di sini dan lu arah-arahin, nggak apa-apa, nggak masalah gitu, masih ke input sama sistemnya. Lalu untuk ini R1 L1-nya atau bisa dibilang buttonsnya ini itu kliki. You hear that? Jadi ini kliki, dan juga triggernya atau L2 R2 itu pendek. Ya, ini kan berhubungan dengan sensornya juga atau sensitivitasnya terhadap pedal gas untuk main biasanya, untuk main gas-gasan, main balap-balapan, main mobil, main otomotif gitu kan membutuhkan. Ini nggak terlalu jauh guys, tapi memang bisa dibilang ini dari 0 ke 100 nggak ada kayak sebelumnya. Gamepad sebelumnya kan gua review 0 ke 30 langsung gitu, tapi kalau ini nggak gitu, dari 0, 1, 2, 3 itu ada. Cuman memang jaraknya dari titik 0 ke 100 itu tidak terlalu jauh, deket banget bisa dibilang. Tapi kelebihannya yaitu, jadi kekurangannya itu juga gitu loh. Kekurangannya ini pendek, kelebihannya itu tadi. Jadi kalau sensornya 0 ke 1, 0 ke 10 itu masih keterima tuh. Memang dia presisi banget tuh persenannya. Tapi kalau menurut gua sih, untuk elu, tangan lu harus bengkok dikit aja tuh udah berubah gitu loh. Jadi memang kekurangannya di situ sih. Di bagian triggernya tuh nggak terlalu jauh. Last but not least, yaitu fitur-fitur yang ada di gamepad yang satu ini. Pertama, fiturnya lucu banget, yaitu bisa custom vibration. Jadi vibrationnya bisa di custom.
on the fly di bagian gamepadnya langsung. Jadi nggak semua game kan yang punya custom pada vibration gitu, vibrasi yang biasanya kan cuma hidup mati, tapi ini bisa di custom ringan, sedang ataupun kencang. Ini bisa diatur aja, ada juga di manual book, tapi caranya bisa ditekan semuanya, ini ditahan aja sampai Anda merasakannya. Dan juga di LED-nya bakal berubah gitu ya, di tingkatan yang mana. Jadi itu adalah fitur pertama, menurut gue ini lucu banget. Jadi ini on the fly langsung di gamepadnya. Dan juga kedua yaitu fitur makro atau fitur turbo ya. Ya biasa lah ya, ada di gamepad zaman sekarang tuh udah banyak ada. Jadi ini kan biasanya kalau misalnya Anda bermain fighting ya udah kan pegel tekan petak terus gitu kan, atau Y atau X gitu, capek gitu ya. Tapi kalau Anda menggunakan makro atau menggunakan turbo, tinggal ditahan, tombol Anda akan menekan sekencang mungkin dan juga bisa di custom. Anehnya ini, atau aneh lagi, ini kerennya tuh bisa di custom, ada di manual booknya itu bisa di custom juga, apalagi kalau misalnya main FPS, kalau recoilnya jadi kalau misalnya dikasih delay gitu ya, perintah satu ke perintah lainnya kalau dikasih delay otomatis kan recoilnya nggak terlalu bergerak jauh gitu ya, bakal lebih steady lagi kalau Anda menggunakan yaitu makro atau turbo dari gamepad yang satu ini. Bisa di custom loh guys, luar biasa banget, keren pokoknya. Kesimpulan dari gamepad yang satu ini itu ya balik lagi, ada ini kan XYAB nya kebalik gitu kan ya, jadi YXBA kebalik, dan nggak semua game yang bisa di keybind manual gitu ya. Lalu bagian triggernya tidak terlalu jauh guys, jadi pendek, nggak terlalu presisi aja secara jari, walaupun secara sensornya udah bagus dari 0, 1, 2, 3 nya udah bisa rasain sama di bagian triggernya. Tapi kalau ya again sih, kalau jauh kan lebih enak aja gitu. Tapi kalau gue sih nggak terlalu care karena saya tidak racing lovers, saya tidak terlalu suka racing gitu ya. Jadi kalau untuk Anda racing itu adalah untuk Anda racing, untuk Anda yang suka main game race atau balap-balapan, ini pastinya adalah hal yang pasti Anda perhitungkan, bukan? Jadi segitu aja, thanks for watching this video, dan untuk link pembelian dari gamepad yang satu ini saya selalu sertakan di deskripsi. Dan jangan lupa pastinya Anda subscribe juga. So thanks for watching this video until the end, see ya guys, dadah, respect.